Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Febri, NIM 201448000021 dari kelas H, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya akan menyajikan tugas interaksi belajar mengajar yang diampu oleh Ibu Primasari Wahyuni MPD. Baiklah, untuk selanjutnya kita simak video yang akan saya tayangkan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Udah sarapan? Udah, baik. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, Bapak akan mengecek kehadiran kalian semua. Ada yang tidak hadir hari ini? Oh, Sandi. Kenapa Sandi? Sakit. Semoga Sandi cepat sembuh dan bisa kembali lagi beraktivitas seperti biasanya dan mengikuti pelajaran seperti biasanya. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang teks deskripsi. Di sini kita akan mempelajari apa itu pengertian teks deskripsi, tujuan teks deskripsi, ciri-ciri teks deskripsi, dan langkah-langkah menulis teks deskripsi. Baiklah, Bapak ingin tanya dulu, apakah ada yang tahu apa itu teks deskripsi? Putra, apa itu teks deskripsi? Karangan, boleh. Ada lagi? Ani, teks yang berisi gambaran atau suatu objek. Boleh. Ada lagi? Oke. Teks deskripsi itu adalah bentuk karangan yang melukiskan atau sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya. Teks deskripsi itu berisi gambaran suatu objek, peristiwa, atau tempat. Untuk tujuan teks deskripsi, ada yang tahu apa saja tujuan dari teks deskripsi? Iya? Boleh. Ada lagi? Iya. Jadi tujuan teks deskripsi itu adalah teks yang gunanya untuk menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis teks deskripsi yang bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan penggambarannya itu sekonkret mungkin. Maksudnya itu suatu objek atau suasana ataupun perasaan sehingga pembaca itu seakan-akan melihat, mendengar, ataupun mengalami apa yang dideskripsikan oleh si penulis teks deskripsi tersebut. Baiklah, untuk ciri-ciri teks deskripsinya, apakah ada yang bisa menjelaskan? Yang pertama apa? Iya, Lia? Iya, yang pertama itu menggambarkan atau menjelaskan sesuatu. Yang kedua, ada yang tahu? Ya, penjelasan secara mendetail atau melibatkan panca indera. Maksudnya itu kita itu dapat merasakan, mendengar, ataupun melihat ya. Nah, untuk selanjutnya ada yang tahu? Ya, berusaha membuat pembaca dan pendengar merasakan adegan atau peristiwa dalam teks. Ya, betul. Yaitu tadi kita itu melibatkan panca indera ataupun perasa. Jadi kita itu berusaha merasakan adegan yang diceritakan oleh si penulis di dalam teks deskripsi tersebut.
Ya, untuk selanjutnya ada yang tahu? Ya, itu tadi melibatkan panca indera untuk membuat pembaca paham. Kemudian kalimatnya itu terfokus pada satu hal sesuai penjelasan. Maksudnya, misalnya kalian bercerita tentang gunung, maka itu yang ada di teks deskripsi itu terfokus pada gunung, ya. Baiklah, untuk selanjutnya itu langkah-langkah menulis teks deskripsi. Ada yang tahu apa saja langkah-langkahnya? Boleh nih ya, apa saja? Iya, jadi langkah-langkah menulis teks deskripsi itu ada 6 langkah. Yang pertama itu menentukan tema karangan. Yang kedua itu menetapkan tujuan. Yang ketiga menyusun kerangka karangan tulisan. Yang keempat mengumpulkan informasi. Yang kelima mengembangkan tulisan. Dan yang keenam menetapkan judul. Baiklah, akan kita bahas satu persatu ya untuk langkah-langkah menulis teks deskripsi. Yang pertama, menentukan tema karangan. Nah, di sini tema itu kan merupakan suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang sesuatu. Salah satunya dalam membuat suatu tulisan. Jadi, apa yang kita diskusikan itu memiliki tema. Apapun karangannya, apapun jenisan tulisannya, apapun karya tulisannya, pasti memiliki tema. Jadi, jika diandaikan seperti sebuah rumah, maka tema itu adalah sebuah pondasi atau dasar dari karangan teks deskripsi tersebut. Untuk yang kedua yaitu menetapkan tujuan. Maksudnya di sini yaitu tujuan penulisan itu berkaitan dengan orang yang akan membaca atau mendengar teks yang ditulis. Nah, di dalam penulisan itu, pilihan kata yang akan digunakan itu juga berkaitan dengan tujuan penulisan teks deskripsi tersebut. Contohnya, teks deskripsi tentang tokoh. Pastikan akan menjelaskan ciri-ciri fisik tokoh yang digambarkan. Tujuannya itu agar pembaca seolah-olah melihat dan mengenal tokoh yang digambarkan dalam teks deskripsi tersebut. Jadi, fungsi dari tujuan di sini itu memfokuskan penulis menulis teks deskripsi tentang tokoh dan tidak melebar kemana-mana. Yang selanjutnya yaitu menyusun kerangka tulisan. Nah, kerangka tulisan itu juga disebut dengan peta konsep atau peta pikiran dari rangkaian deskripsi dari objek yang dipilih atau yang akan digambarkan. Nah, fungsi dari kerangka tulisan itu yang pertama yaitu memudahkan penulisan agar sistematis atau agar itu kita yang menyusunnya itu urut. Yang kedua itu mencegah penulisan keluar dari tema. Dan yang ketiga itu mempermudah dalam mencari informasi. Kemudian yang keempat itu mengumpulkan informasi. Nah, tahap ini itu tujuannya untuk mempermudah saat kita mengembangkan kalimat. Tahap ini itu mengumpulkan informasi harus sesuai fakta yang akurat. Dan kita dapat memperoleh informasi itu dari berbagai sumber seperti artikel atau media cetak ataupun elektronik lainnya. Kemudian yang kelima yaitu mengembangkan tulisan. Nah, saat kita mengembangkan tulisan, kita dapat mengembangkan ide-ide baru dari informasi-informasi yang kita himpun tadi. Contohnya, kita akan mendeskripsikan tentang tokoh pahlawan. Nah, kita cari informasinya di internet. Nah, kita akan mendapatkan sejarahnya, kemudian pendidikannya. Jadi bisa ditambahkan untuk mengembangkan teks deskripsi yang kita tulis
tadi. Kemudian yang terakhir yaitu menetapkan judul. Nah, setelah kita menyusun dari tema, tujuan, kerangka, atau menambahkan informasi tadi, kita dapat mengembangkan karya tulis yang utuh. Kemudian kita buat judul yang pas dengan teks deskripsi yang kita susun tadi. Jadi judul itu bisa kita buat di awal ataupun di akhir. Tinggal kitanya saja yang memilih untuk mempermudah bagaimana enaknya kita menulis teks deskripsi. Baiklah, apakah ada pertanyaan untuk teks deskripsi? Sudah jelas? Baiklah, untuk tugas kalian itu membuat sebuah teks deskripsi yang kalian tulis tangan di buku dan kemudian akan kalian bacakan nantinya pertemuan berikutnya. Sudah jelas ya? Baiklah, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Apabila ada yang tidak dimengerti ataupun kurang paham, bisa ditanyakan. Akhir kata, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.